Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Dimana untuk edisi Senin tanggal 14 Februari dan pelaksanaan pramusim telah usai pada hari kemarin dan pelaksanaannya alhamdulillah lancar. Berikut juga dengan capaian pengerjaan perakitan dari tribun ataupun grandstand yang berada di sirkuit Mandalika ini sejauh mana. Tentunya kita akan pantau satu putaran melihat di bagian sisi dalam maupun dari sisi luar dari sirkuit Mandalika. Bagi teman-teman yang baru saja mengklik channel ini, tentunya selamat bergabung, selamat menikmati visual dan aktivitas pengerjaan, bahkan progres terkini dari sirkuit Mandalika yang kita akan awali di bagian sisi depan dari area pit building dan melihat keseluruhan bentuk aktivitas pengerjaan yang berada di tribun premium sisi kanan dari area trek lurus. Baik, sejauh ini terlihat dari capaian pengerjaan untuk perakitan tribun premium yang berada di sini, dimana untuk atap sudah terpasang, sudah hampir setengah ya, dari ujung timur sampai dengan ujung barat di sisi kanan di sini. Berikut juga aktivitas yang lain, pemasangan dari rangkaian kerangka di bagian bawah untuk lokasi ataupun tempat duduk nantinya para penonton. Dan tentunya dari kursi-kursi yang akan terpasang di bagian sisi kanan di sini didatangkan langsung dari luar negeri ya, untuk terpasang di bagian tribun premium yang ada di sisi kanan yang ada di sirkuit Mandalika ini. Kemudian di depan kita saat ini dari rangkaian kerangka tribun yang berada di sini juga terpasang ya, hingga sudah terpenuhi di bagian ujung timur sampai dengan ujung barat, dan saat ini progresnya akan terpasang dari atapnya. Selain itu juga kita akan melihat sejauh mana dari progres deluxe class, yang dimana teman-teman bisa lihat dari visual saat ini dari capaian pemasangan atap maupun dari pengerjaan di lantai pertama, lantai kedua, dan lantai ketiga. Berikut juga dengan pemasangan dinding di bagian sisi depan yang terlihat dari visual ini teman-teman bisa saksikan. Dan sejumlah aktivitas pekerja masih melanjutkan untuk memasang dari sisi depan atau lengkungan atap yang sesuai dengan desain dari deluxe class yang berada di sisi kiri dari area pit building yang ada di sirkuit Mandalika ini. Dan teman-teman bisa memperhatikan di sini dari sejumlah pekerja masih terus mengerjakannya untuk dapat menuntaskan di bagian atap. Selanjutnya nanti dari logistik maupun material yang akan berada di area deluxe class di sini akan segera terpasang. Dan sejauh ini juga dari capaian pengerjaan dari pemasangan ubin di lantai pertama, lantai kedua, dan lantai ketiga sudah hampir keseluruhannya dilakukan proses pemasangan. Dan aktivitas yang
saat ini berada di area deluxe class, berada di sisi bawah saja, dan aktivitas di bagian atapnya hanya dikerjakan sedikit oleh para pekerja untuk dapat dituntaskan sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Selain itu juga, dari mana untuk logistik MotoGP saat ini persiapan akan dilakukan pengiriman kembali ya, dimana untuk bagian dari logistik dari kendaraan maupun dari alat-alat mekanik yang sudah di packing ya di sini, dimana teman-teman bisa lihat dari deretan logistik yang akan siap dilakukan pengiriman kembali, yang informasinya akan dilakukan pramusim juga ya di negara Argentina. Maka dari itu dari logistik akan segera dilakukan pengiriman, dan di sini sudah siap, tinggal dilakukan pengangkutan ya dari truk-truk tronton yang membawa dari logistik ini sebelumnya menuju ke sirkuit Mandalika. Oke, kita akan lanjut saja untuk menuju ke arah titik pengerjaan yang lain, menuju ke arah tikungan yang pertama, kedua, ketiga, dan menuju ke aktivitas yang berada di tikungan yang keempat, 5, 6, dan 7. Baik, teman-teman bisa melihat di sini dari pondasi di sisi kanan sebagai lokasi para penonton juga, dan akan terpasang grandstand di sini sudah selesai ya sampai dengan ujung selatan di sana. Berikut juga aktivitas selanjutan yang dikerjakan di bagian dari sisi kanan tikungan yang ke-6. Saat ini masih dilakukan proses dari perataan dan pemadatan, dan bahkan kemungkinan besar akan dilakukan pengaturan juga ya sebagai titik ataupun lokasi dari para penonton nantinya akan disediakan di sini. Oke, selain itu juga kita akan memantau kondisi yang lain di bagian Bukit Trisakti, di mana di sana sudah sangat jauh sekali progresnya sejak beberapa hari yang lalu. Kita tidak bisa melihat progresnya dan terfokus dari tes pramusim yang dilakukan para rider MotoGP. Dan saat ini juga kita akan memantau sejauh mana dari progres pembuatan observation deck yang berada di Bukit Trisakti. Dan terlihat dari kejauhan juga dari rangkaian kerangka maupun dari fondasi, bahkan saat ini sejumlah alat berat seperti crane masih berada di sana untuk melakukan proses dari pemasangan maupun dari pendirian tiang-tiang dari observation deck yang akan dibuat di bagian Bukit Trisakti tikungan yang ke-9, 10, 11, dan 12. Dan aktivitas yang lain juga dari pemasangan tiang lampu penerangan ya, yang berada di jalur yang dimana saat ini sudah dilakukan penghamparan habis. Berikut persiapan nanti setelah finishing akan dilakukan dari proses pengaspalan menuju ke atas Bukit Trisakti di sini. Dan sejauh ini teman-teman bisa melihat dari capaian pengerjaan di 3 titik observation deck di sini telah berdiri dengan tiang-tiangnya berikut dengan lantai pertama dan sesuai desain yang telah ditentukan, yang dimana untuk lokasi ini nanti akan diperuntukkan sebagai lokasi penontonnya dapat melihat ya dari tikungan yang ke-6, 7, 8 sampai dengan tikungan yang ke-13, dimana untuk lokasi ini sangat strategis sekali ya. Dan view dari pantai sisi selatan, pantai Serenting maupun pantai Segar bahkan
Di lokasi bukit ini nanti apabila teman-teman berada di sini sampai dengan sore dan menikmati sunset yang berada di sisi sebelah barat, tepatnya di lokasi inilah lokasi yang paling indah sekali ya di bagian Bukit Trisiti ini di sini, di mana juga area maupun infrastruktur yang akan dibuat di sini akan dilengkapi secepat mungkin untuk memberikan rasa nyaman dari para penonton nantinya yang berada di Bukit Trisiti di sini untuk melihat dari para rider-ridernya memacu dari kuda besinya memutari 4,31 km di sirkuit Mandalika ini. Dan selain itu juga sejauh ini dari capaian pengecoran ataupun pembetonan dilakukan di bagian sisi kanan tikungan yang ke-12, di mana lokasi ini juga nanti akan dibuat sebagai lokasi menontonnya, dan grandstand juga akan ditempatkan di sini, dan semua titik lokasi ataupun lokasi dari para penonton nantinya akan selesai sebelum pergelaran pada bulan depan di sirkuit Mandalika ini. Nah, sejauh ini juga kita akan melihat bagaimana capaian yang berada di sisi depannya, dan kita akan memantau sejauh mana dari progres persiapan ataupun dari pengaspalan yang akan dilakukan di bagian jalur provinsi. Namun kita akan melihat bagaimana situasi di sekitaran zona tengah di sini, yang dimana zona tengah saat ini untuk progres maupun targetnya dari penyelesaian pengoneksian badan jalur, yang dimana untuk jalur yang menuju ke dalam zona tengah di sini melalui dari tunnel pertama dan connect dengan area Bukit Trisiti, bahkan tunnel kedua. Dan di sini juga nanti akan dibangun beberapa resort yang akan berada di zona tengah untuk melengkapi dari infrastruktur yang ada di zona tengah untuk sirkuit Mandalika. Oh ya, jangan lupa karena sirkuit Mandalika ini sudah diresmikan ya untuk nama barunya bernama Pertamina Grand Prix of Indonesia, yang dimana sudah diresmikan oleh Menteri BUMN kemarin. Dan selain itu juga dimana juga aktivitas pengerjaan yang berada di sisi depan saat ini kita akan lihat berikut juga dari logistik ataupun material grandstand yang sudah tiba di sirkuit Mandalika sejak beberapa hari yang lalu, atau tepatnya pada pergelaran pramusim yang kemarin didatangkan dan sudah tiba di sirkuit Mandalika. Jadi seperti inilah untuk material yang sudah berada di sirkuit Mandalika sebagai grandstandnya nantinya yang akan terpasang di seluruh titik dari lokasi menonton untuk penonton MotoGP nantinya. Dan di bawah kita 2 unit truk yang membawa material juga, dan terlihat tulisan seperti tulisan dari negara Jepang ya. Kemudian setelah ini nanti kita akan menuju ke sisi depan, sejauh mana dari penataan landscape di sisi depan maupun dari persiapan pengaspalan yang akan dilakukan di sisi depan ataupun jalur provinsi yang mengoneksikan dari Bundaran Songgong 17 km dari keluar bandara menuju ke sirkuit Mandalika ini, dan terkoneksi ke arah sisi depan dari sirkuit Mandalika untuk nanti mempermudah dari para penonton ataupun pengunjung yang datang ke sirkuit Mandalika ataupun logistik yang akan tiba di sirkuit Mandalika sebelum pergelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini. Oke, tentunya seperti inilah untuk kondisi pada hari ini di bagian sisi depan, dan sejumlah pekerja yang begitu banyak terus menuntaskan dan menyelesaikan target rampungnya dari fasilitas maupun infrastruktur yang berada di sirkuit Mandalika ini. Untuk itu, apabila teman-teman suka dengan video ini, cukup dibantu dengan cara like, comment, and share. Berikut juga di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru maupun capaian terkini dari pengerjaan di sirkuit Mandalika. Matur tampiasih, salam MotoGP, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.